Pasukan Rusia hancurkan gudang amunisi Ukraina di pangkalan udara Mirhot. Hurrah! Pasukan Rusia melaporkan telah menghancurkan gudang amunisi di pangkalan udara Mirhot di timur tengah Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia yang dikutip kantor berita Rusia Interfax pada Sabtu 9 April mengatakan sebuah pesawat tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dan sebuah helikopter Mi-9 juga hancur dalam serangan di pangkalan di wilayah Poltava. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenko menambahkan gudang amunisi besar juga dihancurkan di dekat kota Novomoskow di wilayah timur tengah Dnipro. Sementara itu Gubernur Poltava Dmytro Lunin menjelaskan di media sosial bahwa 2 orang terluka dan infrastruktur di sekitarnya rusak oleh serangan Rusia di Mirhot. Namun dia tidak memberikan rincian lebih lanjut. Lunin sebelumnya mengatakan serangan udara Rusia merusak landasan pacu, lapangan terbang dan depot bahan bakar di dekat pangkalan udara Mirhot salah satu pekan sebelum munasnya sang amunisi mereka. Menurut laporan Konashenko, sejak perang dimulai Rusia telah menetralisir 85 sasaran militer di Ukraina, termasuk 2 pos komando, 3 peluncur roket, 4 senjata artileri, sebuah depot amunisi, juga 2 depot logistik dan lainnya. Ia menambahkan pasukan Rusia telah menghancurkan 650 pesawat termasuk jet dan helikopter, lebih dari 2.000 tank dan kendaraan lapis baja di Ukraina. Ukraina dalam bahaya, Rusia siapkan serangan gelombang kedua. Perang Rusia-Ukraina sepertinya memang masih akan berlanjut. Seorang jurnalis yang diketahui bernama Anton Motolko memberikan kesaksian meningkatnya aktivitas militer Rusia di wilayah Gomel, Belarus, Minggu 3 April 2022. Motolko yang merupakan seorang fotografer dan blogger asal Belarus menyebut puluhan kendaraan angkatan bersenjata Federasi Rusia sudah berada di Gomel. Lebih lanjut, Motolko mengatakan pergerakan puluhan kendaraan militer Rusia ke Gomel sudah berlangsung sejak Sabtu 2 April. Sekitar 20 menit kendaraan militer Rusia yang ditandai dengan huruf V memasuki Gomel setelah menempuh perjalanan dari ibu kota Minsk. Sehari setelahnya, sejumlah kendaraan lapis baja militer Rusia dan truk pengangkut personil, amunisi dan logistik melintas jalan raya M5 menuju Gomel. Lebih banyak peralatan militer Rusia tiba ke wilayah Gomel, Belarus yang menunjukkan rotasi pasukan dibandingkan dengan penarikan dari Belarus. Ucap Motolko dikutip Viva Militer dari Pravda. Jika pasukan Rusia tetap di Belarus, itu tidak akan menyelesaikan masalah bagi Ukraina dan situasi di Belarus akan menjadi jauh lebih buruk. Peningkatan aktivitas militer di Belarus diyakini merupakan bagian dari strategi Rusia untuk melancarkan serangan gelombang kedua ke Ukraina. Jika Rusia kembali menginvasi Ukraina, prediksi Presiden Volodymyr Zelensky terbukti benar. Serangan Rusia ke Ukraina, dukungan ke Vladimir Putin naik, begitu juga alasan masyarakat Indonesia banyak yang pro Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina menginjak hari yang ke-36 pada Kamis 31 Maret sejak dimulai pada 24 Februari. Pada hari ke-36 Perang Rusia-Ukraina kemarin ada berbagai hal baru yang terjadi mewarnai konflik antar kedua negara. Salah satunya yaitu dukungan terhadap Presiden Vladimir Putin naik. Peringkat Putin telah mendapat dorongan sejak dimulainya aksi militer di Ukraina, kata lembaga jajak pendapat independen Rusia Levada Center. Dengan lebih dari 80% orang Rusia mengatakan mereka mendukung tindakannya. Jejak
pendapat pertama yang dilakukan pusat itu sejak konflik dimulai menunjukkan 83% orang Rusia mendukung pemimpin mereka, naik dari 71% pada awal Februari. Pada awal invasi, para pemimpin dunia rame-rame mengecam Vladimir Putin atas langkah Rusia invasi Ukraina. Sementara itu Indonesia memilih sikap tidak berpihak dengan Presiden Jokowi yang membuat cuitan di akun Twitter resminya. Meski begitu, banyak warga Indonesia yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina itu lantaran beberapa hal. Melansir Al Jazeera, Indonesia mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk agresi Rusia serta keputusan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia membentuk komisi independen guna menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Presiden Joko Widodo juga menyerukan gencatan senjata dalam wawancara dengan Asia Naik. Menurut Yohanes Sulaiman, dosen hubungan internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung, sebagai persoalannya terletak pada ketidaksukaan sebagian orang Indonesia terhadap Amerika Serikat yang dipendam. Sebagian besar ketidakpercayaan berasal dari periode setelah 9 September dan tanggapan Indonesia terhadap perang melawan teror Amerika Serikat di negara mayoritas Muslim itu. Orang Indonesia pro-Rusia tidak menyukai dan mempercayai Amerika Serikat. Orang-orang melihat Amerika Serikat dulu menyerang Afghanistan dan Irak karena alasan yang dianggap dibuat-buat, seperti konspirasi 9 September dan kurangnya senjata pemusnah massal digunakan sebagai dalih untuk perang di Irak. Akibatnya mereka mempertanyakan kredibilitas sumber berita dalam arti media massa Amerika Serikat. Banyak yang menyatakan bahwa mereka tidak bisa begitu saja percaya pada berita dari Amerika Serikat tanpa membaca sisi lain. Tetapi akar dari ini adalah ketidakpercayaan mereka terhadap Amerika Serikat secara umum. Survei Pew Research Center di Washington DC menunjukkan sikap skeptis yang lebih besar terhadap Amerika Serikat di Indonesia dibandingkan dengan banyak negara lain di Asia Pasifik. Sebuah studi PIV yang dirilis pada Februari 2020 menunjukkan hanya 42% orang Indonesia yang berpandangan baik tentang Amerika Serikat, terendah dari 6 negara yang disurvei.